Begitu dia mengatakan ini, Qin Yichen menghela nafas lega. Meskipun paksaan Ares saat ini menakutkan, jenis postur Raja Dewa tingkat tinggi membuatnya merasa nyaman. Justru karena Ares begitu tinggi sehingga dia akan melepaskannya seperti semut di matanya, sebagai masalah kecil mengangkat jarinya. Dewa-dewa besar memiliki keagungan, dan keagungan secara alami tidak melekat pada hal-hal sepele. Terlebih lagi, penilaian Ares dalam Divine Canon sangat bagus, setidaknya lebih mudah bergaul daripada Gilgamesh. Qin Yichen merasa tenang. God of War mengatakan bahwa dia menghormati pilihannya, jadi dia tidak perlu malu. Namun, nada Ares yang masih acuh tak acuh menyebabkan detak jantung Qin Yichen berhenti tiba-tiba, dan mata pedang yang tajam tiba-tiba melebar. Kamu seharusnya menjadi dewa yang mengandalkan dua pisau itu? Itu adalah sumber kekuatanmu. Namun, Olympus telah menganugerahkan semua dewa di alam semesta dan menyerahkan dua pisau. Semua ketertiban harus diatur oleh Olympus. Qin Yichen tercengang. Ares layak menjadi dewa perang di alam semesta ini. Mungkin yang terakhir tidak tahu apa itu dewa bawaan, tetapi mereka dapat melihat bahwa sebagian besar kekuatan mereka berasal dari Jintu. Bahkan tubuh bawaannya awalnya satu dengan Jintu. Diperkirakan Ares belum pernah melihat situasi seperti itu sebelumnya. Tetapi hanya dari pandangan mata burung inkarnasi yang dapat mendeteksi langkah ini, menunjukkan kekuatan tanpa batas. Dan intinya saat ini bukan untuk melihat, tapi membiarkan diri sendiri menyerahkan Jintu. Tidak hanya Jintu, tetapi juga pedang Wukong. Ini di mata Ares, sumber kekuatannya. Pada saat itu, Qin Yichen sepenuhnya mengerti bahwa jika dia tidak menerima kemuliaan Olympus, bahkan jika dia mencapai ketuhanan, dia hanya akan menjadi alien. Jika kekuatannya tidak dapat digunakan oleh Olympus, maka Olympus akan mengambil kekuatannya. Pada saat itu, Qin Yichen tertawa. Tetapi itu bukan lagi senyum masam dan rendah hati, tetapi ledakan tawa nakal, yang tampaknya bahkan lebih buruk daripada Gilgamesh. Dia ingin mengatakan bahwa ada pepatah di kampung halamannya bahwa dia harus sopan di hadapan para prajurit. Selama ini dia sangat sopan dan bahkan menundukkan kepalanya dengan rendah hati. Tetapi negosiasi yang sia-sia, kerendahan hati, hanya membuat Anda jijik. Mustahil. Pada saat itu, Qin Yichen tiba-tiba mengangkat kepalanya, seolah-olah seekor naga yang marah mengangkat kepalanya. Itu adalah tatapan yang belum pernah dilihat siapapun. Bahkan Ksatria Raja Arthur bahkan tidak dapat memikirkannya. Di alam semesta ini, seseorang akan berani untuk melihat para dewa dengan tatapan seperti itu. Atau Ares dari 12 dewa-dewa. Pandangan dalam perintah itu saja sudah menghujat, cukup untuk dibunuh berkali-kali dengan berbagai siksaan. Demikian pula, sebagai ganti kemarahan Ares. Kamu mengecewakanku. Para dewa berbelas kasih dan menciptakan segalanya. Kekuatanmu berasal dari karunia belas kasih, tetapi kamu ingin mengklaimnya untuk dirimu sendiri. Ini adalah perampok. Ini adalah tindakan perampok. Ana sudah berteriak karena kemarahan Qin Yichen, dan dia tersedak yang terakhir. Cusi, kenapa? Kenapa kamu tidak kagum? Tuan Ares sudah sangat baik. Kenapa kamu ingin membuat Ares marah? Singkirkan kesombonganmu dan berdoa untuk pengampunan dari para dewa. Qin Yichen menoleh, menghadapi kesalahan dan saran Ana. Dia tercengang. Karena, orang suci yang sederhana ini menyalahkannya, bukan karena dia takut akan menyinggung Ares aristokrat, tetapi karena dia benar-benar merasa bahwa dialah yang salah. Kebaikan Ana tidak menodai debu, tetapi kesalahannya juga menyalahkan dirinya sendiri atas kesombongannya. Qin Yichen tidak bisa menerima. Dia baru saja menolak Ares. Dia tidak mau menyerahkan pedang sihirnya. Kenapa dia pikir dia salah? Apakah ini Tuhan di atas? Ini adalah dewa di atas. Mata Ares terbakar amarah yang cukup untuk membakar langit. Dia adalah dewa perang, bukan pembunuh yang kejam. Awalnya, menurut perintah para dewa, jika Anda berani menolak para Olimpian, para dewa akan kehilangan mereka, dan mereka akan dianggap sebagai alien. Dan kebaikannya, membuatnya menahan amarahnya dan memberi jalan kepada semut. Dia hanya perlu menyerahkan dua pisau, dan dia akan menghormati kehendak semut. Bukankah itu cukup baik? Tapi semut ini, keputusan ayah benar. Keburukan semut belum berevolusi, jadi ada neraka yang sulit dihilangkan. Kebaikan mereka malah berkontribusi pada keburukan semut. Mereka yang tidak tahu bagaimana menjadi terpesona, seharusnya tidak berdiri di dunia. Suara Dewa Ares menjadi kuat, cukup untuk menghancurkan segalanya. Itu adalah rangan rendah dewa, secara bertahap menjadi tinggi, seperti sebuah kalimat. Rahmat Tuhan telah memberi Anda 2 kali kemuliaan yang dekat, tetapi sebagai balasannya itu adalah kesombongan dan ketidaktahuan Anda. Kesombongan akan membangkitkan kemarahan para dewa. Aku mengucapkannya atas nama Dewa Perang Ares. Kamu pasti akan dihukum oleh para dewa. Ledakan. Tanda seru. Qin Yichen mengangkat kepalanya dengan marah, seolah-olah dunia akan meledak. Senyumnya ganas, seperti naga dengan gigi dan cakar. Berbeda dari naga di dunia ini yang ditunggangi di bawah selangkangannya. Ini, akhirnya merobek wajahnya dan mengumumkan hukuman matinya.
Dia sudah lama tahu bahwa akan ada hari seperti itu. Ketika dia melihat bahwa cahaya alam semesta ini tidak menutupi semua orang dengan damai. Tetapi orang-orang yang berlutut dan mengagumi. Dia harus tahu. Namun, mata marah Qin Yichen mengangkat kepalanya. Tetapi semua orang terkejut. Ares, yang tinggal tinggi di alam dewa, tercengang. Alien ini, tidak menyerah pada kekuatan ilahi. Tidak peduli bagaimana Anda menyukainya. Ini hanyalah dewa utama. Dan sanksi yang dia ucapkan secara pribadi oleh 12 dewa Olympus dapat membuat orang gila ini berlutut dan mengaku dalam sekejap. Tapi kenapa? Pengadilannya sendiri tidak berpengaruh pada orang gila ini? Dia berani berdiri, dan berani menatap dirinya sendiri dengan tatapan tidak sopan seperti itu. Ares sangat terkejut. Kekuatan sucinya, yang tinggi di alam dewa, terus melonjak. Bahkan jika hanya seutas inkarnasi yang muncul dalam pertempuran cawan suci, itu sudah cukup untuk menghancurkan dewa-dewa berkali-kali. Kekuatan Ares melonjak hingga ekstrim. Melihat sosok ramping yang masih tidak bergerak, dia terkejut menemukan bahwa dia sebenarnya tidak bisa menilainya, tidak bisa menekannya. Ares tidak dapat dipercaya dan bahkan lebih tidak dapat diterima. Meskipun fanatik itu masih seperti semut, ketika tinjunya menyerang, itu akan berubah menjadi bubuk dengan kesombongannya. Tetapi kekuatannya tampaknya tidak memiliki kekuatan untuk menilai. Alien ini punya masalah. Mungkin dia benar-benar ada hubungannya dengan neraka. Ares tiba-tiba teringat bahwa kebijaksanaan saudari Athena, secara tak terduga, hanya dapat melihat waktu dan ruang alien ini turun dari langit. Selain itu, tidak ada keuntungan. Apakah pedang itu memberinya kekuatan? Atau ada sesuatu yang melanggar ketertiban yang tersembunyi di dalam tubuhnya? Kemarahan Ares tidak membuat si pelaku sakit hati dan menyesal untuk pertama kalinya, yang membuatnya semakin marah. Dan Nezio, yang berada di sampingnya, juga menyadari bahwa itu salah. Sebagai pengikut Ares, dia menurunkan Divine Light-nya dan meraung tepat pada waktunya, dan pertempuran Holy Grail pecah sepenuhnya.